Bis- Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Ah, yang saya hormati Bapak dosen pengampu studi mata kuliah yakni studi Al-Quran, yakni Bapak Karyono MPDI. Serta teman-teman sekalian yang saya banggakan, insya Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita telah diberikan kesehatan jasmani maupun rohani, sehingga kita bisa bertatap muka walaupun hanya lewat video ini. Insya Allah tidak mengurangi keberkahan dan kerahmatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua kalinya, salawat beserta salam tidak lupa kita hanturkan, kita junjungkan kepada Nabi besar kita, yakni telah Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman terang benderang pada saat ini. Baiklah, di sini perkenalkan, nama saya Riansa, NIM 220110099. Ini di sini saya selaku ketua kelompok dari kelompok 5 yang beranggota Abdul Hamid Amar Rohid, Afikah Dewi Cahyanti, Apinah dan Yani Sakinah Al. Di sini kami ingin memaparkan atau menjelaskan tentang Al-Makki dan Al-Madani. Baiklah, sebelum kami memaparkan isi makalah kami, alangkah baiknya kita mengucapkan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pemateri utama yakni saya sendiri. Baiklah, di sini saya akan membahas sedikit tentang masalah Al-Makki dan Al-Madani. Baiklah, sebelum saya membahas lebih jauh, alangkah baiknya saya membahas latar belakang terlebih dahulu, latar belakang dari Al-Makki dan Al-Madani tersebut. Latar belakang Al-Makki dan Al-Madani. Al-Quranul Karim adalah mukjizat Islam yang kekal dan selalu berjalan seiring kemajuan ilmu pengetahuan tersebut. Al-Quranul Karim diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengeluarkan umat manusia dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang, serta membimbing manusia ke jalan yang lurus. Al-Quranul Karim tersebut diturunkan secara berangsur-angsur dalam jangka waktu kurang lebih 23 tahun. Sedangkan ayat-ayat Al-Quran tersebut ada yang diturunkan di Mekah dan ada pun di Madinah, dan ada pula diturunkan pada waktu musim panas, dan ada pula pada waktu musim dingin, dan ada pula turun pada suatu perjalanan, dan ada pula diturunkan pada malam hari maupun siang hari. Kondisi ini menggugah para ulama dan ahli tafsir untuk meneliti lebih jauh Al-Quran, terutama yang berkaitan dengan tempat turunnya ayat-ayat tersebut. Sehingga memunculkan suatu ilmu baru terhadap Al-Quran agar mendapat pemahaman yang utuh dalam memahami dan menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, yakni ilmu Al-Makki dan Al-Madani. Baik, yang kedua yakni rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan Al-Makki dan Al-Madani. Yang kedua yakni apa saja ciri-ciri ayat dari surah Al-Makki dan Al-Madani. Yang ketiga ini seperti apa contoh surah Al-Makki dan Al-Madani.
Yang keempat yakni apa isi dan hikmah dari surah Al-Makki dan Al-Madani. Uh, yang ketiga yakni yang pertama yakni mengetahui apa yang dimaksud dengan Al-Makki dan Al-Madani. Yang kedua yakni untuk mengetahui ciri-ciri ayat dan surah Al-Makki dan Al-Madani. Yang ketiga yakni mengetahui contoh surat Al-Makki dan Al-Madani. Yang keempat yakni untuk mengetahui isi dan hikmah dari surat Al-Makki dan Al-Madani. Baiklah, langsung saja kita ke yang kedua yakni pembahasan poin dari pembahasan sendiri. Yang pertama yakni pengertian dari Al-Makki dan Al-Madani. Kata Al-Makki berasal dari kata Mekah dan sedangkan Al-Madani berasal dari kata Al-Madinah. Madinah. Secara harfiah, Al-Makki berasal dari kata Al-Makiyah yang bersifat yang artinya turun pada kota Mekah, di kota Mekah. Dan sedangkan Al-Madani berasal dari kata Al-Madaniyah yang bersifat turun di kota Madinah. Maka ayat yang turun di kota Mekah disebut dengan Al-Makkiyah dan sedangkan ayat-ayat yang turun pada kota Madinah disebut Madaniyah. Sedangkan menurut istilah ialah Al-Makki wal Madani berarti suatu ilmu yang secara khusus membahas tentang tempat, waktu dan periode turunnya ayat-ayat Al-Quran baik di Mekah maupun di Madinah. Ayat atau surah yang diturunkan pada periode Mekah disebut Al-Makkiyah dan sedangkan ayat dan surah yang diturunkan pada periode Madinah disebut Al-Madaniyah. Para ulumul Quran dalam mendefinisikan Al-Makkiyah dan Al-Madaniyah yaitu sebagai berikut. Yang pertama yakni Al-Makki adalah surah atau ayat yang turunkan di Mekah dan di sekitarnya. Sedangkan ayat yang khusus untuk menyeru kepada penduduk Madinah. Yang ketiga yakni adalah Al-Makki adalah surah atau ayat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebelum hijrah. Sedangkan Al-Madani adalah surat atau ayat yang turun kepada Nabi setelah hijrah. Berdasarkan definisi ini, maka ayat yang turun di Mekah setelah Nabi hijrah ke Madinah termasuk dalam kategori Al-Madaniyah. Perbedaan pendapat di atas terjadi disebabkan oleh bedanya standar atau cara pandangan para ulama dalam menentukan definisi. Ada 3 standar yang dijadikan sebagai dasar. Yang pertama yakni tempat turun ayat, yang kedua person atau masyarakat yang menjadi objek pembicaraan, yang ketiga yakni waktu turunnya ayat. Di antara ketiga definisi di atas dan dari standar yang dipakai masing-masing nampak jelas yang penting masyhur adalah definisi terakhir, yaitu menentukan Al-Makki dan Al-Madani berdasarkan waktu sebelum dan sesudah hijrah Nabi. Maka yang turun sebelum hijrah adalah Al-Makkiyah, adapun sesudah
sesudah Mekah Al-Madaniyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sakina Alhad. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang ciri-ciri Makkiyah dan Madaniyah. Yang pertama, ciri-ciri surah Makkiyah. Ada beberapa hal yang menjadi ciri khusus yang qot'i atau pasti bagi surah Makkiyah, yaitu yang pertama, di dalam surahnya terdapat ayat sajadah. Sebagian ulama mengatakan bahwa jumlah ayat sajadah dalam Al-Quran ada 16 ayat yang terletak pada surah-surah tertentu. Yang kedua, di dalam suratnya terdapat lafaz kalla, misalnya lafaz kalla saufa ta'lamun yang terdapat dalam surah At-Takasur. Yang ketiga, di dalam suratnya terdapat kalimat seruan ya ayuhan nas dan tidak didapati seruan ya ayyuhalladzina amanu kecuali surah Al-Hajj. Meskipun terdapat lafaz ya ayyuhalladzina amanu pada ayat 77 surah Al-Hajj, namun surah Al-Hajj tetap dipandang Makkiyah. Yang keempat, di dalam surahnya terdapat kisah-kisah para nabi dan umat-umat terdahulu, kecuali surah Al-Baqarah. Yang kelima, setiap surahnya terdapat kisah Nabi Adam dan Iblis, kecuali surah Al-Baqarah. Yang keenam, surahnya dimulai dengan huruf-huruf hijaiyah, kecuali surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Contoh huruf hijaiyah di awal surah antara lain Yasin dan sebagainya. Makkiyah adalah surah atau ayat yang turun di Mekah dan sekitarnya, seperti Mina, Arafah, dan Hudaybiyah. Selain ciri-ciri yang qot'i atau pasti, ada juga ciri-ciri yang bersifat aglabi atau bersifat kebiasaan. Ciri-ciri yang bersifat aglabi atau kebiasaan bagi surah-surah Makkiyah adalah yang pertama, secara umum ayat-ayat dan surahnya pendek-pendek. Yang kedua, mengandung seruan untuk beriman kepada Allah dan hari akhir, serta menggambarkan tentang keadaan surga dan neraka. Yang ketiga, mengajak manusia untuk berakhlak mulia. Yang keempat, membantah orang-orang musyrik dan menjelaskan tentang kekeliruan mereka. Yang kelima, di dalamnya terdapat banyak lafaz sumpah. Baiklah, selanjutnya, ciri-ciri Madaniyah. Adapun ciri-ciri yang qot'i atau pasti, yaitu yang pertama, di dalam surahnya terdapat ayat-ayat yang menjelaskan izin berjihad atau berperang dan berisi penjelasan tentang masalah hukum berperang. Yang kedua, di dalam surah memuat penjelasan secara terperinci tentang hukum pidana, hukum faraid atau warisan, hukum perdata, kemasyarakatan, dan kenegaraan. Yang ketiga, di dalam surahnya ada menyinggung tentang keadaan orang-orang munafik, kecuali surah Al-Ankabut yang diturunkan di Mekah. Hanya 11 ayat pertama dari surah Al-Ankabut yang Madaniyah, yang aslinya menjelaskan tentang keadaan orang-orang munafik. Yang keempat, di dalam surahnya membantah kepercayaan atau pendirian ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani yang dipandang keliru serta mengajak mereka agar tidak berlebih-lebihan dalam mengamalkan ajaran agamanya. Yang kelima, Madaniyah adalah surah atau ayat yang turun di Madinah dan sekitarnya seperti Uhud, Quba, dan Sil. Selain ciri-ciri yang qot'i atau pasti, terdapat juga ciri-ciri yang bersifat aglabi atau kebiasaan, yaitu yang pertama,
sebagian surah-surahnya panjang-panjang dan ayat-ayatnya juga panjang. Selain itu, gaya bahasanya juga cukup jelas dan menerangkan masalah-masalah hukum. Yang kedua, menerangkan secara terperinci dalil-dalil yang menunjukkan kepada hakikat-hakikat keagamaan. Selain ciri-ciri, terdapat juga macam-macam surah Makkiyah dan Madaniyah. Yang pertama, surah Makkiyah murni, yaitu surah yang seluruh ayatnya berstatus ayat Makkiyah. Contoh seperti surah Al-Fatihah, Yunus, Al-Anbiya, dan An-Naml, dan surah-surah pendek pada juz 30 kecuali surah An-Nasr. Yang kedua, surah Madaniyah murni, yaitu surah yang seluruh ayatnya berstatus sebagai Madaniyah. Contoh seperti surah Ali Imran, An-Nisa, An-Nur, Al-Zalzalah, dan lain-lainnya. Yang ketiga, surah Makkiyah yang berisi ayat Madaniyah, yaitu surah yang sebetulnya berisi kebanyakan ayat Makkiyah, akan tetapi di dalamnya ada sedikit yang berstatus Madaniyah. Contohnya surah Al-An'am. Ibnu Abbas berkata, surat ini diturunkan sekaligus di Mekah, maka ia adalah Makkiyah, kecuali 3 ayat yang diturunkan di Madinah, yaitu ayat 151 sampai 153. Dan surah Al-Hajj adalah Makkiyah, tetapi ada 3 ayat yang Madaniyah, yaitu ayat 19 sampai 21. Baiklah, sekian dari saya. Kelanjutan materinya akan dijelaskan oleh rekan saya yang lainnya. Baiklah, perkenalkan, nama saya Abdul Hamid Amarohid, NIM 2011127. Saya akan membahas surat-surat Al-Maki atau Al-Makiyah dan surat-surat Al-Madani atau Al-Madiyah. Seperti yang rekan-rekan saya jelaskan di awal tadi ya, bahwa surat Al-Makiyah yakni surat yang turun di Makkah atau sekitarnya, dan surat Al-Madani yakni surat yang turun di Madinah atau sekitarnya. Baiklah, saya akan menyebutkan nama-nama surah yang turun di Al-Makkah atau surat-surat Al-Makiyah. Ada Al-Alaq, Al-Qalam, Al-Muzammil, Al-Mudatsir, Al-Fatihah, Al-Masad, At-Takwir, Al-A'la, Al-Lail, Al-Fajr, Ad-Duha, Alam Nashrah, Al-Asr, Al-Adiyat, Al-Kautsar, At-Takasur, Al-Ma'un, Al-Kafirun, Al-Fil, Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas, An-Najm, Abasa, Al-Qadar, Asy-Syamsu, Al-Buruj, At-Tin, Al-Quraish, Al-Qari'ah, Al-Qiyamah, Al-Humazah, Al-Mursalah, Qaf, Al-Balad, At-Tariq, Al-Qamar, Syad, Al-A'raf, Al-Jin, Yasin, Al-Furqan, Fatir, Maryam, Taha, Al-Waqi'ah, Asy-Syu'ara, An-Naml, Al-Khasyah, Al-Hud, Yusuf, Al-Hijr, Al-An'am, As-Safat, Luqman, Saba, Az-Zumar, Ghafir, Fussilat, Asy-Syura, Az-Zukhruf, Ad-Dukhan, Al-Jathiyah, Al-Ahqaf, Az-Zariyah, Al-Ghasyiyah, Al-Kahf, An-Nahl, Nuh, Ibrahim, Al-Anbiya, Al-Mu'min, As-Sajadah, Ad-Hur, Al-Muluk, Al-Haqqah, Al-Ma'arij, An-Naba, An-Nazi'at, Al-Infitar, Al-Insyiqaq, Ar-Rum, Al-Ankabut, Al-Mutaffifin,
Az-Zalzalah, Ar-Ra'ad, Ar-Rahman, Al-Insan, Al-Bayyinah. Dan untuk surat-surat Al-Madani atau Al-Madaniyah lebih sedikit dari surat-surat Al-Maki. Surat-suratnya yakni Al-Baqarah, Al-Anfal, Ali Imran, Al-Azab, Al-Muntahanah, An-Nisa, Al-Hadid, Al-Qital, At-Talaq, Al-Hasyr, An-Nur, Al-Hajj, Al-Munafikun, Al-Mujadalah, Al-Hujurat, At-Tahrim, At-Takabun, As-Saf, Al-Jum'at, Al-Fat, Al-Maidah, At-Taubah, dan An-Nasr. Untuk contoh surah Al-Makiyah yakni surah Al-Humazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa 'addadah yakhsabu anna malahu akhladah kalla layumbazanna fil hutamah wama adraka mal hutamah narullahil muqadatul lati tatlu'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi amadim mumaddadah. Yang artinya, celakalah bagi setiap pengumpat dan penjela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia, manusia, mengira bahwa hartanya itu dapat mengkekalkan. Sekali-sekali tidak. Pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka utama. Dan tahukah kamu apakah neraka utama itu? Yaitu api azab Allah yang dinyalakan, yang membakar sampai ke hati. Sungguh, api itu ditutup rapat atas diri mereka, sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Untuk contoh surat Al-Madani, surah An-Nasr, pertolongan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Yang artinya, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya. Sungguh dia maha penerima taubat. Baiklah, sekian penyampaian atau pembahasan materi dari saya. Untuk pembahasan materi lainnya akan disampaikan oleh rekan-rekan saya yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Apina dengan NIM 2011114. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari saudara Amar, yaitu tentang isi dari surah Al-Makiyah dan Madaniyah. Baik, langsung saja. Yang pertama, isi dari surah Al-Makiyah yaitu terdapat cerita-cerita para nabi dan umat-umat terdahulu selain surah Al-Baqarah dan Al-Maidah. Contohnya seperti surah Yunus, Yusuf, Hud, Ibrahim, dan lain sebagainya. Yang kedua, berisi cerita-cerita terhadap kemusyrikan dan penyembahan-penyembahan selain kepada Allah. Yang ketiga, berisi keterangan adat kebiasaan orang-orang kafir dan orang-orang musyrik yang suka mencuri, merampok, membunuh, mengubur hidup-hidup anak perempuan, dan sebagainya. Yang keempat, berisi penjelasan dengan bukti-bukti dan argumentasi dari alam ciptaan Allah yang dapat menyadarkan orang-orang kafir untuk beriman kepada Allah dan percaya kepada Rasul,
kitab-kitab suci, dan hari kiamat. Yang kelima, berisi ajaran prinsip-prinsip akhlak yang mulia yang dijelaskan dengan sangat mengagumkan sehingga menyebabkan orang benci pada kekafiran, kemusyrikan, kefasikan, dan sebagainya. Sebaliknya, menarik orang untuk beriman, taat, setia, kasih sayang, ikhlas, hormat, rendah hati, dan lain sebagainya. Yang terakhir, berisi nasihat-nasihat petunjuk yang dapat menyadarkan bahwa kekafiran, kedurhakaan tersebut hanya mengakibatkan kehancuran dan kesengsaraan saja. Baiklah, selanjutnya isi dari surah Al-Madaniyah. Yang pertama, berisi hukum-hukum pidana seperti tindak pidana pencurian, perampokan, pembunuhan, penyerangan, perzinaan, dan lain sebagainya, seperti terdapat pada surah Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Maidah, Asy-Syura, dan lain sebagainya. Yang kedua, berisi izin jihad fisabilillah dan hukum-hukumnya seperti surah Al-Baqarah, Al-Anfal, At-Taubah, Al-Hajj, dan sebagainya. Yang ketiga, berisi keterangan mengenai orang-orang munafik dan sifat-sifatnya serta perbuatan-perbuatannya, kecuali pada surah Al-Ankabut. Contohnya seperti dalam surah An-Nisa, Al-Anfal, At-Taubah, Al-Ahzab, dan lain sebagainya. Yang keempat, berisi hukum ibadah seperti sholat, zakat, puasa, haji, dan sebagainya. Contohnya terdapat pada surah An-Nisa, Al-Anfal, At-Taubah, Al-Ahzab, dan lain sebagainya. Yang kelima, berisi hukum-hukum munakahat atau seputar pernikahan, baik mengenai nikah, talak, ataupun mengenai hak lanah atau pemeliharaan anak. Contohnya terdapat pada surah Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Maidah, An-Nur, At-Talaq, dan lain sebagainya. Yang keenam, berisi hukum-hukum kemasyarakatan, kenegaraan, seperti soal permusyawaratan, kedisiplinan, kepemimpinan, pendidikan, dan sebagainya. Seperti pada surah Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Maidah, Al-Anfal, dan lain-lain. Yang terakhir, berisi dakwah atau seruan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani, serta penjelasan akidah-akidah mereka yang menyimpang. Contohnya terdapat pada surah Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Hujurat, dan lain sebagainya. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan dari Saudari Apina. Perkenalkan, nama saya Afika Dwi Jayanti, NIM 20111119. Baiklah, saya akan menjelaskan hikmah serta kegunaan pengetahuan tentang Makkiyah dan Madaniyah. Pengetahuan tentang Makki dan Madani banyak membawa hikmah dan faedah serta kegunaan sebagai berikut. Yang pertama, untuk dijadikan alat bantu dalam menafsirkan Al-Quran. Sebab pengetahuan mengenai tempat turun ayat dapat membantu memahami ayat tersebut dan menafsirkannya dengan tafsiran yang benar. Sekalipun yang menjadi pegangan adalah pengertian umum lafaz, bukan sebab yang khusus. Yang kedua, mengetahui dan mengerti secara pensyariatan hukum-hukum Islam yang amat bijaksana dalam menerapkan peraturan-peraturan. Di samping juga mengetahui hikmah disyariatkannya suatu hukum. Sebab dengan Makki dan Madani akan dapat diketahui mengapa suatu hukum disyariatkan. Dan dengan mengetahui hikmah disyariatkannya suatu hukum akan dapat menambah keimanan seseorang terhadap pewahyuan Al-Quran. Karena melihat kebijaksanaannya dalam menetapkan hukum-hukum ajarannya secara bertahap. Sehingga mudah dimengerti, dihayati, dan diamalkan. Yang ketiga, meresapi gaya bahasa Al-Quran dan memanfaatkannya dalam metode berdakwah. Karakteristik gaya bahasa Makki dan Madani dalam Al-Quran pun memberikan kepada orang yang mempelajarinya sebuah metode dalam penyampaian dakwah di jalan Allah. Hal yang demikian nampak jelas dalam berbagai cara Al-Quran menyuruh berbagai golongan, orang yang beriman,
yang musyrik, yang munafik, dan ahli kitab. Sebagaimana terdapat dalam tanda-tanda surat atau ayat Makkiyah dan Madaniyah. Yang keempat, mudah mengetahui mana ayat-ayat Al-Quran yang hukum atau bacaannya telah dinaskah dan mana ayat-ayat yang menaskahnya. Khususnya bila ada dua ayat yang menerapkan hukum sesuatu masalah, tetapi ketetapan hukumnya bertentangan antara yang satu dengan yang lain. Dalam hal seperti itu harus dicari mana ayat yang turun terlebih dahulu, yaitu mana ayat Makkiyah, sehingga mungkin ayat itulah yang telah dihapus dan diganti hukum atau bacaannya oleh ayat yang turun kemudian, atau yang Madaniyah sebagai nasikh atau penghapus penggantinya. Yang kelima, akan bisa menambah kepercayaan orang terhadap kewahyuan Al-Quran, meningkatkan keyakinan orang terhadap kesucian, kemurnian, dan keaslian Al-Quran, melihat bahwa hukum-hukum ajaran maupun tulisan dan kata-kata serta kalimatnya masih tetap orisinil, tidak berkurang atau bertambah satu huruf pun. Yang keenam, mengerti perbedaan bentuk bahasa Al-Quran, yang dalam surat-surat Makkiyah berbeda dengan Madaniyah. Dalam surat Makkiyah ditujukan kepada orang kafir Quraisy yang banyak pakar ahli bahasa Arabnya, memakai bentuk bahasa singkat padat, sedangkan surat Madaniyah ditujukan kepada penduduk Madinah yang heterogen, yang banyak orang asing belum mengenal bahasa Arab, menggunakan ungkapan panjang lebar agar mudah diserap mereka. Kesimpulan dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa kata Al-Makki berasal dari kata Makkah, dan Al-Madani berasal dari Madinah. Secara harfiah, Al-Makki atau Al-Makkiyah berarti yang bersifat Makkah atau yang berasal dari Makkah. Sedangkan Al-Madani atau Al-Madaniyah berarti yang bersifat Madinah atau yang berasal dari Madinah. Maka ayat atau surat yang turun di Makkah dapat disebutkan dengan ayat-ayat Al-Makkiyah, sedangkan yang diturunkan di Madinah disebut dengan ayat-ayat Al-Madaniyah. Ayat-ayat Makkiyah ini memiliki ciri-ciri antara lain ayatnya pendek, mengandung ya ayyuhan nas, mengandung huruf-huruf munqada'ah. Sedangkan ayat-ayat Madaniyah merupakan ayat-ayat yang turun setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Berbeda dengan ayat-ayat Makkiyah, ayat-ayat Madaniyah ini ditujukan kepada orang-orang yang sudah beriman, baik dari kalangan Ansor maupun Muhajirin atau selain golongan tersebut. Isi kandungan ayat-ayat ini mencakup masalah sosial, politik, hukum, muamalah, dan lain-lain. Umumnya suratnya panjang dan didahului ya ayyuhallazi amanu. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Sebelum kami tutup, saya perwakilan dari kelompok 5 ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1442 Hijriah tahun 2021 Masehi. Semoga puasa tahun ini diberikan keberkahan dan kesehatan untuk menjalankan puasanya. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahasiswa.